Hola, salam Just Talk. Nggak ada match selama 2 minggu. Mungkin gue akan posting Liga Indonesia kalau gue ada waktu, karena jamnya itu agak bentrok dengan jam kerja gue. Tapi kita lihat aja. But anyway, gue mau bahas 11 pemain yang free transfer musim ini dan kemana mereka akan pergi. Di sini gue posting siapa aja, kalian bisa lihat. Kita mulai dari kiper dulu deh. Lloris, Tottenham, free transfer. Kalau gue bilang ya kalau Spurs agak pintar ya, itu Lloris dipertahankan. Gue selalu bilang ini bukan kiper top, ini bukan levelnya De Gea atau Neuer atau bahkan Ter Stegen juga bukan, masih satu level di bawah itu. Cuman masalahnya dia gratis, dia cukup membantu lah, nggak bisa membantu Spurs jadi juara di IPL, tapi at least bisa bersaing untuk ke Eropa, entah itu WL atau UCL. Dan kecuali kalau Spurs pelit nggak mau kasih gajinya, mungkin dia bisa pindah ke klub lain sebagai kiper kedua. Tapi kalau gue jadi ayam sayur ini, gue akan pertahankan Lloris. Di back kanan ada Aspi. Nah, Aspi ini diminati oleh beberapa klub termasuk Barca. Barca ini kan udah enak sama Dest. Alves sudah umur berapa? Jadi mereka incer Nasraoui yang juga back kanan, yang free transfer juga, sama Aspi. Jadi at least 3 pemain di satu posisi, untuk gue sih minimal itu make sense banget. Make sense. Jadi kemungkinan besar Nasraoui akan pindah ke Barca karena agennya Raiola, dan Raiola deket sama Laporta, jadi gampang digabung-gabungkan. Sama Aspi, kalau gue bilang sih kemungkinan besar dia tidak perpanjang. Sebenarnya sebagai stand up, sebagai cadangannya Reece James, oke aja, bagus kok. Bahkan lebih bagus Aspi daripada Reece James. Tapi kayaknya sih Aspi di usia segini pengen balik ke Spanyol, which is make sense. Nah, ini yang seru nih, ada 3 pemain belakang dari Chelsea kan yang belum perpanjang. Christensen diincar Barca juga dan Bayern Munchen karena Sule yang juga center back tidak memperpanjang kontrak. Dan kalau gue jadi Munchen mah, Sule mah gue lepas. Pemain bapuk banget kalau gue bilang, kayak tiang listrik. Christensen ya, kalau dia cari sportivitas ya, gue jadi Christensen gue akan ke Munchen, jelas, karena semua sudah jelas. Dia masih muda juga, dan gajinya feeling gue nggak terlalu tinggi. Munchen masih bisa bayar lah, masih affordable. Tapi dia juga diincar Barca ya, Barca juga incar center back lagi untuk pelapisnya Pique. Christensen ini gimana ya, nggak selalu bermain sebagai cadangan, dan kalau gue jadi Christensen gue nggak akan perpanjang karena di usia dia kan masih muda kalau nggak salah ya. Dia harus main tiap minggu, kalau nggak akan berkembang. Dan di Chelsea itu nggak ada tempat buat dia, apalagi si Thiago kalau nggak salah perpanjang setahun lagi ya. Jadi tahun depan masih Thiago sama I don't know who. Jadi kalau gue jadi Christensen sih gue cabut. Kecuali Chelsea bisa menjanjikan dia bahwa dia akan lebih regular bermain. He's not bad, dalam arti dia masih bisa berkembang lagi. Ya kalau gue bilang sih first option Munchen, kedua Barca. Rudiger. Nah, Rudiger ini minta gaji lebih gede. Sebenarnya Chelsea bisa bayar, ataukah mau bayar atau enggak. Ini Rudiger ini fenomena agak aneh. Di bawah Lampard jelek banget mainnya, sering dicadangin juga, passingnya ngawur-ngawur. Tiba-tiba si Tuchel masuk, mendadak berkembang. Nggak ngerti juga, atau karena mungkin dia nggak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Jerman doang. Sesama Jerman, nggak ngerti nggak. Tapi perkembangannya luar biasa Rudiger ini. Dan untuk gue sih pada saat ini ya salah satu
salah satu center back terbaik, walaupun dia agak tekniknya ini agak pas-pasan ya, dalam arti kalau lihat dia dribbling atau apa sering hilang bola atau apalah, cuman etos kerjanya luar biasa, sekali-sekali cetak gol. Ya gue bilang dia bisa, kalau dia begini terus dia bisa menjadi salah satu center back terbaik di dunia, yang incar Real Madrid by the way. Real Madrid juga sadar bahwa selain Alaba, dua center backnya itu nggak banget. Nacho Fernandes sama si orang Brasil itu siapa itu namanya, itu juga nggak bisa diandelin. Jadi gue bilang sih Rudiger, feeling gue sih ya dia ke Madrid. Dia of course dia lebih pilih Madrid daripada Chelsea. Romagnoli juga apa namanya, free transfer. Ya ini pemain udah drop banget ya, dulu masih lumayan bagus tapi akhirnya jelek banget. Dan kalau gue jadi Milan sih gue lepas. Kalau Milan mau naik, gue lepas Romagnoli ini biar pindah ke klub-klub lebih kecil lah. Jesse Lingard. Nah Lingard ini diincar oleh Newcastle. Kalau gue jadi Lingard, udahlah nggak usah percaya janji surganya Rangnick kayak kasusnya Lingard sama Van de Beek. Sama gue juga, kalau jadi Van de Beek gue cabut. Tapi Van de Beek kan masih ada kontrak, Lingard kan off, dan daripada gratis nggak pernah dimainin juga. Bahkan Martial itu kemarin masih main loh, dia sama Van de Beek itu jarang banget dimainin, sekali-sekali kasih 5 menit. Kalau gue jadi Lingard menjelang ke Piala Dunia, mending dia cabut ke Newcastle. Mumpung masih dapat duit MU, mending dilepas daripada gratisan tercabut. Kessie Milan. Nah, Kessie ini pemain penting di Milan. Cuman yang jadi masalah, dana Milan ini kan nggak terlalu besar, atau pemiliknya Elliott Investment Group ini nggak mau invest terlalu banyak di gaji. Sementara kalau gue nggak salah baca, Milan nawarin dia gaji 5 juta setahun ya. Terus dia mintanya 8 atau 9. Di satu sisi ya, kalau mengganggu uang rumah tangganya Milan ya harus dilepas. Tapi kalau lepas Kessie, siapa penggantinya? Nah kalau dia minta gaji 8 juta aja, ya elah, nggak usah Big Six. Tim-tim kayak West Ham gitu mah gampang banget bayar dia kalau 8 juta doang mah. Cuman feeling gue sih Kessie pergi, feeling gue dia ke Inggris, dia mencari tantangan lebih bagus, apakah dia bisa bagus atau enggak. Gue sih nggak yakin dia bisa cocok di tim besar ya, kayak MU kan masih butuh pemain tengah, DM, atau Liverpool lah. Gue nggak yakin. Di Milan di Serie A sih bagus, tapi tahu sendiri Serie A kayak gimana kualitasnya. Cuma bukan berarti dia nggak survive, bisa-bisa aja, tapi mungkin butuh waktu lebih lama lagi. Paul Pogba, nah ini juga kasusnya. Gue kalau jadi MVC ya mau jual sekarang nggak bisa juga, dia masih cedera. Sementara dia pengen banget ke Madrid, dan ini orang kan agak toksik ya, ada kasusnya nggak jauh beda sama Dembele lah, sama Auba. Banyak gaya, minta gajinya sangat tinggi. Tapi kalau MU lepas dia ya sama kayak si siapa namanya, Barca harus lepas Dembele mau nggak mau, karena ya mending gak usah dimainin. Kalau Pogba ya karena dia cedera sih, jadi nggak bisa kemana-mana juga. Tapi kalau gue jadi MU, gue tawarin 5 tahun, gaji oke dinaikin, bilang sama dia perjanjian oke, tahun depan lu boleh pergi. Kalau sampai gratis rugi banget. Tahun depan lu boleh pergi, atau 2 tahun lagi lu boleh pergi, dengan mungkin klausulnya nggak terlalu mahal daripada gratis cabut. Dan kalau Pogba mau bantu MU, dia melakukan itu. Tapi gue nggak akan, kalau gue MU gue nggak akan lepas begitu saja. Di depan Dybala mau cabut, belum tanda tangan kontrak. Kalau nggak salah, feeling gue sih gue nggak tahu dia happy atau nggak di Juve ya.
tapi yang jelas gajinya juga sekitar 8-9 juta. Casey minta 11 kalau nggak salah, but anyway 11 pun juga nggak ada masalah. Di Dybala juga sekarang kalau nggak salah gajinya 8 juta, itu gampang banget kalau mau pindah ke Inggris. Di Inggris gue bilang cocok karena sekarang kan nggak ada real striker yang tinggi yang ngincer heading doang kayak Giroud, kayak si siapa namanya Chris Wood, kayak gitulah. Dia bisa bermain di belakang striker, dia bisa menjadi striker mobile. Ya beda-beda tipis sama Aguero lah. Jadi kalau gue jadi Dybala sih, gue nggak stay di Juve karena tim Italia itu duitnya banyak dan mereka nggak bisa beli pemain hebat untuk bisa bersaing di Eropa. At least 2-3 tahun ke depan berat kalau gue bilang. Jadi kalau gue jadi Dybala, gue akan cabut ke Inggris. Feeling gue sih banyak yang mau ke dia, ambil dia. Lacazette 32 tahun, free kontrak, ya. Kalau gue bilang gajinya nggak terlalu gede, stay di Arsenal sebagai sub. Tapi yang jadi masalah dengan ini pemain, dia itu susah banget cetak gol. Tapi dia bekerja keras. Jadi kalau gue bilang, he's not a killer lah. Kalau gue bilang gaji nggak terlalu tinggi, gue bilang kasih Lacazette kontrak 2 tahun, dia sebagai super sub. Karena Arsenal udah kehilangan Aubameyang kan, kemungkinan besar. Yang terakhir Kylian Mbappe masih ingin dipertahankan. Jadi dari sekarang sampai summer si Nasser ya, pemilik PSG itu berusaha segalanya untuk mempertahankan Mbappe. Padahal dia udah bilang gue mau ke Madrid. Kalau gue bilang ini sedikit side war ya, masalah duit aja, masalah bargaining power, negosiasi, apakah Madrid mau bayar besar atau enggak, sengaja diulur-ulur sama agennya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan tetap stay di PSG kalau dikasih nilai gede banget. Kita lihat. Terus sekarang ada beberapa pemain yang bisa kita bahas yang akan cabut akhir ini walaupun nggak free transfer, yaitu si Aubameyang gue juga bilang mending loan aja, cabut lah, udahlah, nggak ada gunanya. Arsenal nggak akan mau ambil dia lagi dengan ulahnya udah berkali-kali itu. Lebih baik juga. Tapi kalau misalnya dia nggak cabut, gue kalau jadi Arteta jangan kepala batu juga, tarik dia, kasih kesempatan biar akhir musim ini dijual berapapun lah nilainya. Dembele kasusnya gitu, gue sih setuju banget sama yang dilakukan oleh Xavi. Kalau lu nggak mau perpanjang, nggak mau dijual, ya udah lu nggak akan main sampai akhir musim, sesimpel itu. Buat apa lu dengan pemain yang nggak tahu diri sama sekali, 5 tahun dibayar terus nggak pernah membuktikan apa-apa. Sayang sekali karena gue suka banget sama Dembele. Tapi kalau punya sikap kayak begitu, mending buang aja, jadi toxic di ruang ganti juga nggak akan happy kalau seandainya dia tetap stay. Oke? Sementara itu dulu, kita lihat ntar hari Rabu gue bikin apa ya. Thanks for watching.